bass in your face. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Putri Amalia, kelas 10 TKJ. Saya di sini akan menjelaskan tentang perakitan komputer. Perakitan komputer yaitu merangkai semua komponen-komponen komputer untuk menjadi sebuah PC yang siap digunakan. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Motherboard adalah pusat kendali yang mengontrol pekerjaan semua komponen yang terhubung. Bagian ini juga mengontrol catu daya atau daya listrik pada tahap komputer. Berikut ini adalah beberapa komponen yang dibutuhkan ketika hendak merakit komputer. Pertama, casing, kedua, power supply, ketiga, motherboard, keempat, RAM, kelima, prosesor, keenam, hard disk, ketujuh, heatsink pen, kedelapan, optical drive, kesembilan, kabel data, 10, perangkat display, 11, monitor, 12, keyboard, ketiga, mouse. Beberapa hal di bawah ini untuk mempersiapkan persiapan perkaitan komputer. 1. Siapkan komponen perangkat keras dengan meletakkannya di tempat yang mudah dijangkau. Jangan lupa untuk memeriksa semua komponen perangkat keras dan sesuaikan dengan tipenya agar sesuai dengan spesifikasinya. Contohnya seperti mainboard yang mendukung slot DDR-Z yang hanya dapat ditempatkan oleh memori bertipe DDR3 juga. Kedua, siapkan buku manual yang biasanya ada pada setiap komponen karena buku manual sangat penting, jadi jangan sampai hilang. Ketiga, siapkan semua peralatan yang paling digunakan untuk merakit komputer seperti obeng plus dan minus, tang, hingga yang paling penting adalah gelang anti-statis. Keempat, terakhir siapkan juga drive CO yang merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilupakan karena perangkat keras tidak bisa berfungsi tanpa adanya benda ini. Langkah-langkah merakit komputer. 1. Pasang prosesor pada motherboard. Cara memasang prosesor pada motherboard sendiri biasa dilakukan seperti: pertama, kami menentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor pada motherboard yang biasanya di area berpojok. Kedua, angkat tuas pengguna soket sehingga terbuka. Ketiga, sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Jika ya, dorong prosesor ke dalam soket hingga terpasang dengan benar. Keempat, kunci lagi dengan tuas pengunci pada casing dengan cara menempatkannya sesuai dengan yang ada pada lubang di antara casing serta lubang motherboard. Lalu, kunci dengan menggunakan skrup. Ketiga, pasang pendingin atau heatsink. Jika prosesor juga sudah dipasang, maka saatnya untuk memasang heatsink agar mencegah prosesor menjadi panas. Unit pendingin ini ditempatkan pada prosesor dan dilengkapi dengan perangkat penahan agar tidak lepas. Pertama, lapisi pendingin dengan gel konduktif. Jika heatsink Anda memiliki kipas, konektor daya kipas atau kipas tersambung ke motherboard. 4. Memasang memori RAM. Cara memasang RAM sebenarnya mudah saja dan tidak sulit ketika memasang model yang lain. Karena untuk memasangnya cukup buka tuas tempat RAM diletakkan atau ditempelkan. Jika RAM sudah dimasukkan dalam posisi yang benar dan rata, maka selanjutnya adalah tutup atau kunci kembali tuas yang ada di mainboard tempat kita tadi memasang RAM. Kelima, pasang catu daya atau power supply. Pada saat membeli casing, power supply sudah terpasang secara otomatis. Namun, jika ternyata power supply belum terpasang, maka lakukan cara untuk memasangnya. Pertama, tempatkan power supply di belakang casing dan kencangkan dengan skrup. Kedua, pasang konektor daya power supply ke motherboard dengan kabel-kabelnya. Keenam, pasang kabel motherboard dan casing. 1. Pasang kabel koneksi IDE, primer dan sekunder pada motherboard.
Kedua, sambungkan kabel koneksi serial beserta dengan paralel pada konektor di motherboard, khusus motherboard non-ATX. Ketiga, terdapat lubang pada bagian belakang casing yang ada di tempat konektor tambahan yang berupa slot dan dapat dimasukkan. Lalu, buka terminal lubang tertutup yang terbuat dari plat pengunci skrup. Kemudian, masukkan saja terminal yang hendak dipasangkan, lalu pasang lagi skrupnya. 4. Sambungkan kabel koneksi mouse dan keyboard ke motherboard. 5. Koneksi kabel lainnya seperti LED, speaker internal, dan port pada casing komputer. 7. Pasang drive. Tahap berikutnya adalah memasang drive, misalnya seperti hard disk, CD-RAM, dengan cara 1. Masukkan drive ke casing dari depan dengan cara menyesuaikan pengaturan jumper seperti master atau slide pada drive, lalu pasanglah skrup agar drive tidak kendor. Kedua, lanjutkan dengan menghubungkan kabel ID pada driver serta konektor yang ada di motherboard karena konektor utama yang akan digunakan terlebih dahulu. Ketiga, ketika kabel IDE terhubung kedua drive, drive pertama ditetapkan sebagai master DENI, yang lainnya sebagai slave, sebagai pengaturan jumper. Keempat, dua drive tambahan dapat dihubungkan melalui konektor IDE sekunder pada motherboard. Kelima, sambungkan kabel daya dari catu daya setiap drive. 8. Pasang card adapter. Biasanya, card adapter yang dipasangkan merupakan adapter SCSI, kartu video, kartu suara, hingga modem. Cara memasangnya sendiri adalah dengan memasukkan adapter kartu pada slot yang ada di motherboard, lalu tekan saja hingga konektornya dapat masuk sepenuhnya, lalu masukkan skrup sebagai kartu cadangan. 9. Fase terakhir dari rakitan komputer. Untuk langkah terakhir dari proses ini, ketika unit komputer sudah tertutup selubung dan skrupnya, lalu sambungkan kabel yang ada di adapter AC pada outlet, kemudian sambungkanlah konektor monitornya pada konektor kartu grafis, konektor kabel data keyboard, serta konektor mouse ke konektor mouse.